Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Pagi. Makan, masuk. Duduk. Dengan siapa? Dengan Tika, Bu. Oh, dari mana ini Tika? Dari Medunuk Kalongan. Senang bertemu dengan Tika ya. Tika kesini tahu praktek konseling di sini dari siapa? Oh iya, Bu, saya tahu praktek konseling ini dari teman saya. Gitu. Terus langsung saja ya. Kalau Tika itu tahu nggak sih konseling itu apa? Tahu sedikit, Bu. Coba Konseling itu proses bantuan yang diberikan konselor kepada klien untuk membantu menyelesaikan masalahnya, Bu. Oh iya, benar itu Tika. Jadi konseling itu proses bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memahami dan mengetahui masalah apa sih yang dirasakan oleh klien tersebut. Terus Tika harus mengetahui juga ya, di konseling itu ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi Tika mau berbicara apapun, mau menceritakan apapun, itu insya Allah nanti kerahasiaan akan terjaga di antara kita berdua. Jadi Tika jangan sungkan-sungkan seperti itu. Bagaimana Tika? Terus selanjutnya ada asas keterbukaan juga Tika. Jadi asas keterbukaan itu Tika itu bisa menceritakan apapun yang Tika rasakan kepada saya, gitu ya. Terus sekarang ini Tika apa yang dirasakan Tika sekarang? Sedang merasa tidak enak, Bu. Kenapa seperti itu? Tidak enaknya karena apa? Saya kurang paham, Bu. Saya mengerti apa yang dirasakan Tika, tapi bisakah Tika lebih lanjut lagi apa yang dirasakan Tika, bisa dijelaskan di sini bersama Ibu? Bisa, Bu, di sini. Tapi saya minta Ibu buat merahasiakan apa yang saya ceritakan pada Ibu, soalnya ini masalah pribadi saya, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Kita tahu ya bahwa tadi di awal kan di konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan Tika ya, insya Allah akan terjamin kerahasiaannya. Hanya kita berdua saja yang tahu. Seperti itu, Ibu. Sebelum melakukan proses konseling, Ibu hanya ada waktu 10 menit. Jadi kalau dikira Tika kurang dalam melakukan konseling ini untuk sharing-sharing dengan Ibu, bisa nanti dilanjut lagi di lain waktu. Bagaimana Tika? Iya, tidak apa-apa, Bu. Terus apa yang dirasakan Tika sekarang? Sekarang ini saya merasa tidak enak, Bu. Kenapa? Apa yang membuat Tika merasa tidak enak? Saya juga masih bingung kenapa. Saya mengerti apa yang dirasakan Tika, tapi bisa Tika jelaskan pelan-pelan saja apa yang dirasakan Tika yang mengganggu Tika saat ini. Baik, Bu, akan saya jelaskan, tapi Ibu bisa merahasiakan masalah yang saya ungkapkan pada Ibu, soalnya ini masalah pribadi saya, Bu. Oh iya, kan kita sudah sepakatan dari awal ya bahwa konseling itu ada asas-asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan Tika nanti insya Allah hanya kita saja yang tahu. Jadi Tika tidak usah khawatir ya. Baik. Terus bisa diceritakan dengan pelan-pelan. Begini, Bu, saya itu merasa kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas untuk presentasi. Lalu bagaimana? Terus ketika saya tampil di depan kelas itu, ketika akan menjawab pertanyaan dosen, saya itu merasa tidak tahu apa yang akan diucapkan. Seperti itu. Saya mengerti perasaan yang Tika rasakan. Jadi Tika itu mengatakan bahwa Tika itu kurang percaya diri, dan saat presentasi itu Tika merasa gugup dan gemetar seperti itu. Iya, Bu. Gitu. Terus apa yang dilakukan Tika saat presentasi tersebut? Saya hanya bisa diam karena saya tidak bisa menjawab apa yang dosen tanya. Saya hanya diam saja, misalnya saya malu nanti dilihatin teman-teman, soalnya saya merasa gugup. Apakah kegugupan itu Tika merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Mungkin
mungkin yang difikirkan Tika itu bahwa segala sesuatunya itu harus sempurna. Apakah demikian? Iya Bu, saya memikirkan segala sesuatu itu harus sempurna, dijalankan dengan sempurna dan baik. Jadi masalah yang Tika alami ini tentang bagaimana Tika mengatasi ketidakpercayaan Tika saat presentasi dan di depan kelas seperti itu. Iya Bu. Jadi Tika sudah memahami apa ya permasalahan apa yang Tika alami sekarang. Ya sudah Bu, yaitu kurang percaya diri ketika akan tampil presentasi depan kelas. Ya, bagus. Gugup. Ya, bagus Tika. Iya, bagus sekali. Berarti Tika sudah memahami masalah apa yang dialami Tika, yaitu bagaimana cara mengatasi ketidakpercayaan Tika dalam presentasi di depan kelas seperti itu. Ya Bu, saya ingin bisa presentasi di depan kelas dengan percaya diri dan tidak gugup dan tidak merasa gugup di hadapan teman-teman dan juga dosen Bu. Seperti itu. Terus Tika itu apa yang dilakukan Tika? Sejauh ini saya juga masih merasa bingung Bu. Apa yang membuat Tika bingung? Saya takut ketika menjawab pertanyaan dosen saya tidak bisa, terus nanti saya takutnya diketawain oleh teman-teman di kelas. Apakah Tika sudah melakukan yang terbaik? Saya rasa belum Bu. Itu Tika saja belum melakukan, bagaimana Tika berpikiran negatif seperti itu. Jadi setiap orang itu, Tika kan juga masih belajar ya, itu benar atau salah itu sudah hal biasa. Jadi Tika itu tidak perlu khawatir, itu kan masih dalam proses pembelajaran seperti itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Tika? Solusi apa nih yang Tika akan lakukan? Yang pertama, saya akan belajar dan berlatih sebelum melakukan presentasi. Terus yang kedua, saya akan berpenampilan rapi supaya ketika presentasi saya bisa percaya diri di hadapan teman-teman dan juga dosen. Terus yang ketiga, saya akan berdoa sebelum melakukan presentasi supaya bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu. Itu bagus sekali Tika. Terus jadi Tika bisa melakukan hal tersebut. Sebelum kita tutup, apa ini yang dirasakan Tika setelah menceritakan semua? Saya merasa lega Bu, kecemasan dan kekhawatiran saya sedikit berkurang, dan saya juga dapat tahu bagaimana cara mengatasi rasa ketidakpercayaan diri saya. Ya bagus Tika. Jadi kesimpulannya itu yang akan nanti Tika lakukan, yang pertama itu belajar materi yang akan disampaikan nantinya. Yang kedua itu berpenampilan rapi. Yang ketiga itu berdoa. Seperti itu. Iya Bu. Kira-kira Tika akan melakukan hal tersebut kapan? Besok Bu, insya Allah. Bagus Tika. Besok bisa mulai dilakukan. Insya Allah apa yang Tika khawatirkan atau dalam mengatasi ketidakpercayaan ini lama-kelamaan akan hilang. Ini kan waktunya sudah 10 menit ya. Dirasa ini cukup. Kalau misal kurang, Tika gimana? Adakah yang akan disampaikan lagi? Iya ada Bu. Mungkin di lain waktu ya kita ketemu lagi, karena ini waktunya sudah 10 menit seperti kesepakatan di awal bahwa proses konseling ini hanya 10 menit saja seperti Ya, itu. Iya. Mungkin minggu depan ya Tika bisa datang ke sini lagi. Iya. Ya udah, untuk proses konseling kita tutup. Mohon maaf apabila saya salah dalam bertutur kata atau berbuat. Ya udah, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tika. Ya, sama-sama.